jamah setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nanti boleh membuka kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik ya Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami sadari ya Tuhan bahwa keberadaan kami semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Dan di saat ini ya Tuhan kami semua berkumpul ya Tuhan. Satu tujuan kami ya Tuhan, ingin mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Ingin meninggikan nama-Mu sebab Kau Allah yang patut layak ditinggikan dan disembah ya Tuhan. Terimalah setiap pujian kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan yang kami naikkan kepada menjadi hidup yang berbau harum ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Kau sungguh Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Tak Terbayang Kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Kita angkat pujian kita, Saatku Menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan untuk datang mendengarkan firman-Mu. Ini hidup kami Bapa. Bertata di atas pujian.
ada di dalam rumah-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Terima kasih kami menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat hari Jumat. Selamat harinya Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya mau langsung saja kita mau sama-sama melihat firman Tuhan yang saya perlukan juga di dalam kehidupan saya. Saya mau melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di tempat ini juga dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Menikmati kasih anugerah-Mu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Saudara, kita sudah sama-sama melihat tentang kasih karunia. Ya, kita diselamatkan karena anugerah, saved by grace. Diselamatkan karena kasih karunia, karena anugerah, karena kebaikan hati Allah, karena kemurahan hati Allah. Kalau kita baca lagi dari ayat 1 di pasal 2 ini, semuanya adalah kasih karunia. Ya, kita sudah sama-sama melihat dan menerima bahkan menikmati kasih karunia Allah itu. Kebaikan-kebaikan Allah yang saudara dan saya sudah terima dan nikmati sepanjang tahun yang sudah kita lalui, dan tentu saja tahun yang baru kita juga akan terus menikmati kasih karunia Allah. Haleluya. Saudara, pemberian Allah atau ya kasih pemberian Allah, keselamatan yang Allah berikan kepada saudara dan saya itu cuma-cuma, gratis, tetapi tidak murahan ya. Kita menjaga anugerah Allah atau keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Senang sekali saudara, karena ada kata pemberian Allah di sini. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Atau kalau di bahasa Inggris di situ ditulis the gift of God, ya, gift, hadiah. Semua senang terima hadiah ya. Kalau kemarin kita merayakan Christmas, biasanya kalau kita bukan hanya merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus ya, tapi kita merayakan Yesus yang lahir. Kalau birthday biasanya kan kita yang kasih hadiah ya ke yang berhari jadi ya. Tetapi saat perayaan Natal kita menerima hadiah dari Allah ya. Bahkan Natal di tempat ini kita juga banyak menerima gift ya. Ada banyak hadiah-hadiah yang kita terima ya. Ada yang menerima door prize, ada yang menerima pemberian kasih, ada yang menerima sembako, parcel ya, gift, ada yang dan semua dapat souvenir ya. Semua dapat souvenir. Senang sekali kita diberikan gift. Dan saudara, Yesus Kristus adalah pemberian Allah, hadiah terbesar buat saudara dan saya. Dan itulah anugerah yang kita rayakan ya, kita nikmati. Kalau anugerah Allah diberikan kepada semua orang ya, kepada semua orang. Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah di dalam dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal kepada siapapun yang percaya ya. Semua yang ada di dalam dunia ini sebenarnya anugerah itu diberikan kepada semua ya. Kalau di Mazmur, saya senang ayat ini saudara, Mazmur pasal 145
Mazmur 145 ayat 9. Di situ pemazmur katakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Tuhan itu baik kepada semua orang. Itu sebabnya kita bisa melihat ada orang-orang yang tidak percaya Yesus tetapi mereka juga tetap diberkati. Ya, mereka juga tetap menikmati kehidupan mereka, ya. Banyak hal mungkin mereka bisa mensyukuri kehidupannya karena kasih karunia Allah juga sebenarnya berlaku buat mereka. Dan apakah yang membedakan bagi kita, bagi saudara dan saya, ya, yang kita sudah menerima kasih karunia Allah adalah kita meresponinya. Amin. Itu sebabnya kita menjadi pengikut Yesus, ya, orang Kristen. Kata Kristen itu pengikut Kristus, ya. Saudara dan saya, kita menerima kasih karunia, anugerah Allah dan kita meresponinya. Kita kembali di ayat kita Efesus 2 ayat 8. Saudara, saya mau melanjutkan. Kemarin kita sudah melihat tentang bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ya, ada pekerjaan iman dan saudara, mari kita mau melihat bersama-sama tentang iman di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita sudah terima anugerah itu. Tapi tidak hanya sampai di situ, ya. Tidak hanya sampai di situ. Ketika kita menerima anugerah itu kita meresponinya, saudara, dan kita mau melanjutkan dengan iman. Karena dikatakan bahwa saved by grace through faith, melalui iman. Harus ada faktor iman dan itulah yang membedakan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa saja benefit, apa saja keuntungan kita, ya. Apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita setelah kita menerima anugerah itu. Saudara, apa peran kita ketika kita sudah menerima Yesus? Di sini kita melihat tentang iman. Ya, di pasal 2 ayat 8 ini, ayat kita ini, saudara, di sini ternyata poin pentingnya atau hal yang krusial, ya, penting itu adalah iman. Harus ada faktor iman. Ya, saya sampaikan sini, saya juga mau belajar di sini, saudara. Apa yang firman Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Kita diselamatkan oleh anugerah, ya, dan saudara ada kelanjutannya bahwa ada iman yang menyelamatkan kita. Iman kita juga yang menyelamatkan. Tentu saja iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat iman menurut perjanjian baru. Saudara, kalau mau saya kaitkan sedikit tentang, saya lanjutkan ini tentang faktor iman di Efesus 2 ayat 8. Kita ingat khotbahnya Resa hari Minggu, ya, tentang Yairus dan wanita yang menderita pendarahan, ya, ada faktor iman yang mereka lakukan, ya. Mereka menerima mujizat karena dikatakan apa? Ayat yang pasti masih terekam di memori kita. Jangan takut, percaya saja. Ya, faktor percaya yang kita mau sama-sama belajar kembali dari firman Tuhan. Iman menurut perjanjian baru, saudara, yang pertama tentu saja adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Kita percaya bahwa dia disalibkan, dia mati dan dia bangkit bagi kita. Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa itu pengakuan iman, kan? Kita percaya, kita sungguh-sungguh percaya, bahkan kita bersyukur karena apa? Karena Yesus menggantikan tempat kita. Ya, Efesus 2 sekali lagi mulai ayat 1, ya, semuanya hanya karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan.
bukan karena latar belakang kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan, tetapi karena pemberian Allah. Dan kita percaya, kita menerimanya, kita bersyukur, itu sebabnya kita terus ikut Dia. Dan ini poinnya saudara, percaya Yesus sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Ini bukan hanya pengakuan saja, tetapi tentu saja diikuti dengan tindakan, ya. Tindakan kita apa? Ya, kita terus ikut Yesus. Kita terus setia ikut Tuhan Yesus. Ya. Kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengalaman pribadi ya. Ada yang mengatakan begini, kita tidak dapat memilih agama kita. Karena kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan, orang tua kita punya agama apa, ya itu. Ada banyak kesaksian-kesaksian ya para murtadin ya, mereka kadang ambil poin ini. Kita tidak bisa memilih agama kita. Itu sebabnya saudara, agama termasuk warisan, ya, warisan dari orang tua, warisan dari keluarga. Tetapi iman kita kepada Kristus itu adalah pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi kita ketika kita bertemu dengan Yesus secara pribadi dan kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan iman itu melangkah lagi, tidak hanya sampai dipercaya, harus ada tindakan. Di dalam Injil, kitab-kitab Injil, ketika banyak orang mencari Yesus, apa yang Yesus katakan? Yesus selalu katakan, mari ikutlah aku, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia, mari ikutlah aku. Dan kamu harus menyangkal diri, memikul salib. Itu yang Yesus katakan kepada orang-orang yang bertemu Yesus dan mau mengikut Yesus. Jadi saudara, di sini kita melihat apa yang firman Tuhan khususnya di dalam Perjanjian Baru mengajarkan kepada kita tentang iman, bahwa percaya kepada Tuhan Yesus harus juga diikuti dengan tindakan. Ketika kita katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan kita ikut Dia. Kita mau ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu iman. Ya, jadi iman bukan cuma sekedar pengakuan, ya. Percaya, saya percaya, banyak yang percaya, ya. Saudara-saudara kita yang enggak ke gereja, mereka juga katakan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga cinta Tuhan Yesus, ya. Yang bukan Kristen, mereka bisa pakai kaos I love Jesus. Percaya Yesus. Bahkan saudara, bukan hanya di situ, ya. Di surat Yakobus pasal 2 ayat 9, di situ saudara, apa yang Yakobus katakan, bahwa jangan cuma percaya. Karena apa? Setan-setan juga percaya. Mereka juga percaya Allah. Ya. Mereka percaya dan mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 9. Setan pun percaya. Itu sebabnya percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar pengakuan saya percaya Yesus. Tetapi kita mau ikuti dengan tindakan kita untuk ikut Yesus. Untuk ikut apa maunya Yesus. Apa kehendak Yesus. Apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, ada kehendak Allah secara umum, tetapi ada mungkin kehendak Allah secara khusus, ya. Roh Kudus akan terus menuntun kita. Ya, ketika kita terus minta tuntunan Tuhan, kalau nggak salah tema retret pemuda ya masuk 2022. Siapa yang membimbing ya? Kita percaya, tapi kita minta terus bimbingan Tuhan. Kita harus ikut pimpinan Tuhan. Itu percaya, itu iman. Saudara, kita mau bukan cuman
nama aja kita jadi Kristen, pengikut Kristus ya, tapi kita mau terus menjaga iman kita. Ada lagu I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saya catat di sini saudara biar nggak salah ya nih. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Apa bahasa Indonesianya? Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin saudara. Kita sudah memutuskan untuk ikut Yesus ya. Kadangkala nih ya, kadangkala yang keinginan-keinginan dunia ya yang lebih diutamakan di dalam kehidupan kita ya. Tetapi kita mau belajar, kita diingatkan lagi untuk mari kita pengikut Yesus, kita mengikut Yesus dan kita mau lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan Yesus. Amin. Kepentingan-kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya Yesus berarti mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Ya, kita akan terus belajar apa saja yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, beriman kepada Yesus Kristus itu tindakan yang bukan sesaat tetapi berkesinambungan. Dalam arti ketika kita beriman kepada Yesus, kita harus membuat iman kita bertumbuh. Kita harus membuat iman kita semakin kuat. Amin. Lewat apa? Lewat mendengarkan firman Tuhan, lewat belajar firman Tuhan, dan tentu saja lewat persekutuan dengan sesama orang percaya. Itu saudara, hanya dua saja yang kita akan lihat di sini tentang faktor iman bagi kita orang percaya. Beriman kepada Yesus Kristus, iman kita harus bertumbuh, iman kita harus dikuatkan. Karena apa? Karena kita punya banyak sekali godaan dari dunia ataupun musuh-musuh yang tidak kelihatan yang akan selalu berusaha untuk menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan. Saudara, di Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12 di situ Rasul Yohanes katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kata percaya yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Yohanes menulis kata percaya dia tidak pakai kata pistis ya. Percaya, karena kalau pistis itu kata benda. Tetapi dia pakai kata pisteo. Pisteo itu kata kerja. Jadi artinya apa saudara? Percaya kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh vakum, harus aktif. Itu kata kerja saudara. Itu sebabnya kita harus terus memperlengkapi diri kita supaya apa? Supaya iman kita semakin bertumbuh. Supaya iman kita semakin kuat. Saudara,
di gereja kita ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang disampaikan. Jadi saudara nggak usah cari pengajaran-pengajaran di luar sana, saudara. Kita nggak tahu ya, nggak jelas ya. Kita mau supaya iman kita ini terus ya, terus aktif ya. Ada banyak kali ya Rasul Yohanes memakai kata ini, percaya, artinya dipakai kata kerja. Jadi tidak vakum, harus aktif. Percaya kita kepada Tuhan Yesus supaya apa? Supaya iman kita semakin diteguhkan ya. Yohanes katakan bahwa iman itu suatu aktivitas. Jadi kita tidak diam-diam saja, pasrah, terserah mau jadi apa, mengalir saja. Tidak saudara, kita harus bertindak untuk apa? Untuk menjaga iman kita, untuk membuat iman kita bertumbuh. Amin. Supaya iman kita semakin dikuatkan. Perlu ketekunan supaya kita bisa percaya. Karena apa? Karena kita beriman kepada satu oknum yang sudah mati dan bangkit. Amin. Saudara, satu contoh ya. Di Roma pasal 4. Roma pasal 4 di situ kita lihat kalau tentang kasih karunia kita sudah melihat dua tokoh ya. Contoh dari Alkitab tentang kasih karunia orang-orang. Di dalam Alkitab banyak orang-orang yang menerima kasih karunia ya, yang kemarin kita melihat ada Noah ya, ada Nuh dan Maria. Dan sekarang ini juga kita mau belajar dari Abraham ya. Roma pasal 4, kita baca dulu ayat 1 sampai 3 bahwa Abraham menerima kasih karunia. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham tidak mendasari Abraham menerima kasih karunia Tuhan bukan karena perbuatan-perbuatan Abraham. Tidak, hanya karena percaya. Abraham hanya percaya saja kepada Tuhan. Dan kita melihat ya, kita lanjut di ayat 17 dan 21. 17. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Allahnya Abraham, Allahnya saudara dan saya. Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Lanjut, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Impossible, mustahil. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, apa saudara? Ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Haleluya. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin saudara. Amin. Allahnya Abraham, Allahnya saudara dan saya. Haleluya. Abraham tidak mendasari, bahkan tidak punya dasar apa-apa untuk dia berharap, untuk dia percaya. Semua sepertinya tertutup Tuhan, nggak ada, sepertinya nggak ada jalan untuk kita memperoleh pertolongan. Sepertinya Tuhan, saya nggak sembuh-sembuh, mana pertolongan Tuhan? Nggak ada, yang kita lihat itu mustahil, impossible. Tetapi saudara, Abraham
sama seperti saudara dan saya, manusia biasa. Dia punya persoalan dan dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Memilih percaya terhadap janji-janji Tuhan. Memilih percaya kepada Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Apa yang selama ini mati dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup bangkitkan. Amin. Abraham imannya menjadi kuat. Dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Saudara, apa sih iman itu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Amin. Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat. Yang kita lihat apa saudara? Kesulitan, masalah. Ya, masalah-masalah. Wah, mimpi ini jauh banget, nggak mungkin rasanya. Saudara, tetapi Abraham menaruh percayanya kepada Tuhan. Haleluya, Tuhannya Abraham adalah Tuhannya saudara dan saya. Biarlah tahun 2022 ini selain tahun anugerah Tuhan buat kita, Bapak Gembala katakan tahun kemenangan ya. Tahun kemenangan, kita mau berjalan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Sepanjang 2022, mari kita mau melihat dan nanti di akhir tahun ada kesaksian-kesaksian iman. Amin. Janji-janji pertolongan Tuhan. Saudara, iman kita kepada Yesus Kristus, kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan iman kita mau supaya iman kita bertumbuh semakin kuat. Yang terakhir saudara, kita juga melihat di jemaat Tesalonika. Tesalonika ayatnya yang ketiga, 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Iman itu harus bertambah ya. Lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman kita. Ketika kesulitan kita datang kepada Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan menjawab, iman kita semakin dikuatkan. Amin. Ayat 11 dan 12 terakhir, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dengan kekuatannya, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pekerjaan-pekerjaan iman, saudara, ketika kita bekerja buat Tuhan, kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan iman. Amin. Kita akan menuai ya, kalau kita tidak menjadi lemah ya. Itu sebabnya kita selalu perlu firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum saya serahkan kepada Reza, saya rindu kita nyanyi ini. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk melayani Kristus dan membangun gereja Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Amin. Lagu ini dari ayat firman Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat